Leak adalah ilmu suci kuno Hindu yang bersumber dari Tuhan. Pertama kalinya Tuhan menganugerahi manusia dengan satu kekuatan atau ilmu, yang mana dalam penggunanya didasarkan sifat manusia zaman itu, yaitu baik dan buruk. Dalam zaman kuno juga ilmu yang dianugerahi itu dimodifikasi menurut keperluannya. Ada yang dipakai untuk mengobati orang lain, penengen, dan ada yang digunakan untuk menyakiti orang lain, pengiwa. Pada zaman sekarang keduanya dianggap bertentangan satu sama lain. Penengen atau aliran kanan adalah ilmu yang dijalankan oleh para tabib atau dukun. Sedangkan pengiwa atau aliran kiri adalah ilmu untuk berbuat jahat atau menyakiti orang lain. Bahkan ada juga yang menjalani keduanya secara bersamaan. Sedangkan leak adalah modifikasi ilmu yang dianugerahi itu oleh seorang empu yang bernama Empu Baradah. Tujuan menciptakannya sebenarnya bukan penengen atau pengiwa, tapi dalam penggunaannya tetap terpengaruh pada sifat manusia itu sendiri. Tapi dalam ilmu leak yang dipakai untuk menyakiti orang lain disebut pengiwa, Desti, Anelu, Anerangjana. Dan memang tugas leak adalah menyakiti atau menghukum perbuatan jahat di dunia. Dalam peranannya di dunia ini kadang manusia tidak akan menuruti atau mengikuti tuntunan agama dan tugas dalam hidupnya. Leak bila diibaratkan sebuah belati, maka penggunaannya akan sesuai dengan keinginan dan sifat manusia itu. Bila yang memegang adalah perampok, maka akan dipakai merampok. Dan bila yang memegang seorang pembunuh, maka akan dipakai membunuh. Bila yang memegang seorang pendeta, maka mungkin akan disimpan dan dikeluarkan sewaktu-waktu, hanya untuk mengiris buah. Pada cerita Calonarang, leak dipakai untuk menyakiti banyak orang. Dari sejak itu ilmu ini mempunyai image negatif sampai sekarang. Terkadang para spiritual yang pada tingkat hampir sempurna tidak akan memamerkan ilmunya. Seperti amatir, walau yang dilakukannya adalah hal terbaik bagi manusia, itu tak akan pernah kelihatan. Bagaimana melindungi diri dari leak? Untuk terlindungi dari leak atau kekuatan negatif yang lainnya adalah sangat sederhana. Kekuatan apapun di dunia ini semua adalah ciptaan Tuhan, dan mempunyai fungsi tertentu yang menunjang kelangsungan umat manusia. Leak awal penciptanya adalah diperuntukkan untuk menghukum manusia yang berbuat jahat. Kita berpikir simpel saja, bila kita tidak berbuat jahat maka kekuatan leak juga tidak dapat menghukum atau mengenai kita. Bila mana kenyataannya kita tersakiti oleh kekuatan leak, tapi kita yakin kita tidak ada perbuatan yang salah. Cobalah berpikir sekali lagi kepercayaan Hindu tentang Harma Pala, hasil perbuatan, dan Punarbawa, reinkarnasi. Dalam reinkarnasi, hasil perbuatan dulu yang belum pernah mendapat pahala akan dibawa ke kehidupan selanjutnya. Dalam Harma Pala juga tertuang 3 hal. Perbuatan yang dulu mendapat hasil sekarang. Perbuatan sekarang mendapat hasil sekarang. Dan perbuatan yang akan datang mendapat hasil sekarang. Maka dari itulah bila kita tersakiti atau diserang kekuatan leak sampai membuat Anda merasa tersakiti, maka janganlah pernah mengeluh. Mungkin Anda tidak sadar apa yang pernah dahulu Anda lakukan atau yang akan datang Anda lakukan. Untuk menghadapi kekuatan negatif perlu 2 hal pemikiran yang real. Pertama, kekuatan negatif tidak akan mampu mengenai kita bila kita orang baik.
Kedua, bertanggung jawab, artinya bila hal negatif mengenai kita walau kita merasa tidak bersalah saat ini, tapi kita merasa bertanggung jawab terhadap hal yang dulu kita pernah lakukan, atau yang akan datang kita akan lakukan.